بقدر الجيلاني ورب الشمس وأخو الشمس وأخو الشمس وأخو الشمس وأخو الشمس وأخو الشمس لوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sore ini kita bisa melanjutkan kajian tafsir Al-Jailani. Sebagaimana sebelum Ramadan ya, sudah rutin kita lakukan tiap malam Jumat ya. Maka selama Ramadan akan dikaji secara rutin menjelang buka puasa. Mudah-mudahan dengan pengajian kitab tafsir Jailani ini kita bisa memperoleh makna-makna batiniah atau pesan-pesan penting dari ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Sebagaimana dijelaskan pada ayat sebelumnya, surat Al-Anfal ini ya, menggunakan khitab ya ayyuhalladzina amanu ya, sudah beberapa kali sampai yang sore ini ayat yang kita baca ini ya, menggunakan khitab ya ayyuhalladzina amanu. Artinya pesan ini ya ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Banyak sekali khitab di dalam Al-Quran itu menggunakan berbagai macam, seperti ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, seperti perintah puasa ya, itu juga menggunakan khitab ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian ayat ini juga menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu ya, mereka beriman. In tattaqu ya, jika kamu bertakwa Allah pada Allah, yaj'al, maka Allah akan menjadikan lakum bagimu furqanan sebagai pembeda, wa yukaffir dan mengampuni dan melebur sapa Allah angkum darimu sayyiatikum segala kesalahan, wa yughfar dan diampuni ya lakum bagimu wallahu dzul fadlil adzim, wallahu dan bermula Allah dzul fadli memiliki keagungan, kemurahan al-adzim yang sangat besar ya.
Mari kita kaji ayat ini bagaimana penafsiran sufistik Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqu, ya. Ini menjadi penegasan bagi orang-orang yang sudah beriman. In tattaqu, jika kamu bertakwa kepada Allah. Ya, di sini penafsiran Syekh Abdul Qadir Jailani wa tahaddaru an maharimihi, yaitu bersifat hati-hati supaya menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Ya, yang dilarang itu ya kita sudah tahu, ya, termasuk minum-minuman, judi, korupsi, ya, tipu menipu, ya, bohong, itu semua termasuk min maharim, hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ya. Wa mahduratihi mutlaqon, dan segala yang dilarang oleh Allah mutlaqon, secara mutlak. Jadi ciri-ciri orang yang beriman dan bertakwa itu menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ciri-ciri orang yang beriman dan bertakwa. Lantas apa janji Allah kepada orang yang beriman dan bertakwa ini? Apa yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka? Ya, ini jawabannya. Karena ada in, ya, huruf syarat, maka jawab syarti yaj'al lakum furqanan. Kalau seseorang menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa dimanapun dia berada, maka posisi orang tersebut bisa menjadi furqanan, pembeda, pemisah, mana antara yang takwa dan mana antara yang fasik atau yang munafik. Ini sebagai pembeda. Jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu memiliki kesadaran takwanya ittaqwa haqqa tuqatih, ya, bertakwa dengan Allah sebaik-baik kualitas takwa. Dan ittaqilah haitsuma kunta, bertakwalah di mana kamu berada. Ini penting. Jangan sampai kita nampak secara fisik, ya, kelihatan orang yang bertakwa, tapi akhlak dan perilakunya jauh dari orang yang bertakwa. Jangan sampai seperti ini. Ya. Yang lebih baik, takwa ini didasari dari diri sendiri. Bukan takwa yang dibuat-buat, bukan takwa yang hanya sebatas untuk tampilan di publik, tapi takwa yang benar-benar lahir dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang penting. Jadi menjadi pribadi beriman dan bertakwa, yang benar-benar takwa ini akan nampak, ya, di dalam dirinya sebagai furqanan, pembeda dengan orang-orang yang dia beriman mungkin cuma tidak bertakwa. Dia beriman cuma fasik. Dia beriman cuma munafik. Nah, ini orang-orang yang bertakwa secara bersungguh-sungguh memiliki peranan penting, yaitu furqanan, sebagai pembeda. Nah, penjelasan Syekh Abdul Qadir Jailani, yaj'al lakum furqanan, Allah menjadikan kamu sebagai pembeda, ini di tafsiri lebih rinci. Ay wa yunazzilu ala qulubikum. Ya, Allah akan menurunkan ke dalam hatimu, hati orang-orang yang beriman dan bertakwa tadi, tafaddulan wa amtinana, diberikan anugerah
ya, dan juga keistimewaan. Jadi rasa takutnya kepada Allah itu sudah otomatis, tidak karena ada orang banyak kemudian nampak seolah-olah takwa, tidak karena disorot kamera kemudian pura-pura menjadi orang bertakwa, tidak ya. Takwanya harus takwa yang asli, yang lahir dari dalam dirinya, bukan takwa yang dibuat-buat, apalagi hanya kamuflase takwa ya, nampak fisiknya, pakaiannya orang bertakwa, tapi akhlaknya tidak bertakwa ya. Maka orang yang demikian ini tidak bisa menjadi furqan ya. Jadi Allah akan memberikan cahaya ke dalam hati orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yunawwiru bihi qulubakum, Allah memberikan limpahan cahaya ke dalam hati mereka. Ilahai sutami zunal haqqo, sekiranya dia mampu membedakan antara yang hak minal batil, dari yang batil. Jadi kalau cahaya ilahiyah menerangi hati seseorang, itu akan menjadi penerang ketika melihat satu perbuatan yang hak dan yang batil. Oh, ini hak, maka dia ada keberanian untuk bersikap dan melangkah. Oh, ini kebatilan, katakanlah kalau itu batil. Oh, ini kebatilan tapi dibungkus dengan hak. Oh, ini berarti ya harus ditinggalkan. Jadi ada 3 model ya. Satu memang al-haq, benar-benar sebuah kebenaran yang harus dibela. Yang kedua jelas posisinya adalah kebatilan yang harus juga dilakukan perlawanan. Yang ketiga ini yang agak dilematis, yaitu membungkus kebatilan dengan kebenaran, membungkus kepentingan duniawi dengan bungkus agama, membungkus kepentingan ya yang sifatnya partisan dengan dalih agama. Nah, kalau menghadapi yang ketiga ini, maka kalau hatinya sudah diberikan cahaya oleh Allah, itu mampu melihat secara terang benderang. Oh, itu pura-pura takwa. Oh, itu takwa beneran. Karena di zaman yang terus berubah ini ya, tetap selalu ada orang yang talbisul haqqo bil batil ya. Orang yang mencampur adukkan ya antara kebenaran dan kebatilan. Maka ciri-ciri orang yang mendapatkan nur ilahiyah di dalam hatinya, sekalipun itu nampaknya adalah seolah-olah sesuatu yang hak, tapi sesungguhnya di dalamnya adalah kebatilan. Nah, ini yang harus diwaspadai. Di zaman sekarang ya sudah banyak ya bungkus-bungkus aksesoris yang digunakan untuk memperdaya umat, seolah-olah ini nampaknya berjuang demi agama, ternyata tidak. Seolah-olah ini membela agama, ternyata tidak. Nah, ini yang perlu diwaspadai, dan ini sudah disinyalir oleh Al-Quran ya. Kalau hati kita bersih, ciri-cirinya gampang. Oh, bisa mendeteksi. Oh enggak, itu pasti bohong. Oh enggak, itu nampaknya sih kayak seolah-olah demi agama, sebenarnya enggak. Jadi kelihatan kemana arahnya gitu. Wal ilhamil ilahi, dan orang-orang yang beriman dan bertakwa itu akan mendapatkan ilham ilahi ya, pencerahan batiniahnya, mendapatkan bisikan-bisikan ilahiyah. Oh iya, itu sesuatu yang batil,
oh ini sesuatu yang hak. Maka sulit ya bagi orang-orang yang dekat dengan Allah atau orang-orang yang termasuk dalam kriteria alladzina amanu in tattaqu, ini pasti memiliki mata batin yang sangat tajam. Ya sulit untuk ditipu dengan kebatilan yang dibungkus dengan kebenaran. Itu pasti terdeteksi. Ya, beda dengan orang yang awam. Orang awam ya sering menjadi korban karena terpesona dengan tampilan lahiriah. Sebaliknya orang-orang yang diberikan anugerah kelembutan hati, ya, diberikan kasaf, diberikan tembus pandang, nah, itu sesuai janji Allah. Ini yang disebut ilham ilahi. Sulit bisa menipu orang-orang yang memiliki anugerah seperti ini. Min ihwa isyaiton wa takriri, dari ya segala tipu daya setan. Nah, ini yang sering sekali menjebak orang. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa bagi orang-orang yang beriman, kita konsistenlah dalam ketakwaan. Konsisten dalam ketakwaan ini takwa yang didasari dari dalam hati. Jangan mengejar ketakwaan yang hanya sekedar formalitas. Jangan seolah-olah ingin disebut orang bertakwa tapi banyak kepalsuan. Jangan mengejar itu. Kalau toh pada posisi itu, cepatlah lepas. Menjadilah pribadi yang benar-benar takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bisa menjadi pribadi yang benar-benar takwa di hadapan Allah, janji Allah, yaj'allahu furqanan, Allah akan memberikan anugerah batinnya, anugerah ruhani, diberikan rahasia-rahasia ilahiyah di dalam hatinya, sehingga mampu membaca situasi mana yang hak, mana yang batil. Ini menjadi furqanan. Maka dalam situasi apapun, kalau sekiranya ada keadaan yang membuat bingung, datanglah kepada ulama yang memenuhi syarat ini, yaitu orang-orang yang diberikan anugerah batiniah, bisa membaca, melihat ya segala sesuatu dari esensinya, dari substansinya, ya, sehingga sulit untuk ditipu. Nah, kalau posisi kita sudah menjadi orang yang bertakwa secara sungguh-sungguh dan bisa menjadi pembeda, ya, fasilitas lain yang akan diberikan oleh Allah, wa yukaffir ankum sayiatikum, Allah akan mengampuni segala dosa-dosa. Ai jaraimakum allati madut alaikum bil marrah, yaitu dosa-dosa masa lalu yang pernah kalian lakukan. Jadi kalau posisi Anda, posisi kita saat ini sudah bisa menjadi pribadi yang bertakwa, yang sungguh-sungguh, ya, itu mendapatkan fasilitas pertama adalah furqanan, yaitu diberikan anugerah ruhaniyah, bisa menjadi pembeda mana yang al-haq, mana yang batil. Yang kedua, diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa-dosa masa lalu. Kemudian yang berikutnya, wa yughfar lakum ay wa yasturu ankum dunubakum, Allah menutupi dosa-dosamu. Jadi dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Mutlakon, secara mutlak, tafaddulan, karena sebagai yaitu penghormatan atau sebagai anugerah, ya, wa im tinanan, dan sebagai
anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya, akan tetapi di ayat berikutnya diingatkan wala tata'ajabu, dan janganlah kamu ujub. Ya, tata'ajabu ini penafsiran Syekh Abdul Qadir Jailani. Janganlah muncul ujub, GR. Ya, jadi maksudnya begini. Ini godaan ya. Godaan orang yang misalkan maaf dari ahli maksiat kemudian sadar menjadi ahli taat. Kemudian ahli taatnya itu bersungguh-sungguh. Ya, atau dia mendapatkan bimbingan ilmu lahir dan batin. Nah, ketika posisi seperti ini, ya, merasa dirinya sekarang berubah, ya, dulu ahli maksiat sekarang menjadi ahli taat. Kemudian mendengar fasilitas yang diberikan oleh Allah, furqanan, kemudian ya wa yukafir ankum wa yaghfir lakum. Ini harus diingat, ini masih ada ruang yang bisa digunakan oleh iblis untuk menyeret kita, untuk menyeret orang yang sudah bertakwa tadi. Apa cara iblis menyeret seorang yang sudah baik, yang sudah menjadi ahli takwa, kemudian bisa ditarik oleh iblis, yaitu melalui penyakit ujub. Ujub itu heran diri. Heran diri itu melihat dirinya, wah, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, dulu saya ahli maksiat, ya dulu saya tukang garong, tukang macam-macam. Sekarang saya sudah menjadi orang yang beriman, bertakwa, alhamdulillah ya. Sekarang saya sudah menjadi orang yang soleh. Nah, merasa dirinya menjadi orang yang soleh, ini muncul ujub, GR. Kalau sudah ujub, selangkah lagi menjadi kibir, sombong. Akhirnya runtuh lagi. Jadi sudah membangun dari nol, ya, membangun ketakwaan dari nol, tapi tidak didasari bahwa ada penyakit-penyakit yang digerakkan oleh iblis, yaitu melalui ujub, ya, melalui riya, ujub dan takabur, dan ini bisa menyeret seseorang yang posisinya sudah dalam ketakwaan, bisa runtuh diseret oleh ujub dan takabur tadi. Maka di sini oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, wala tata'ajabu, ingat ada penyakit ujub, ya. Ketika kamu sudah baik, jangan terus GR mencela yang lain, jangan. Karena koreksi di dalam dirimu, jangan-jangan nanti muncul ujub takabur ini yang justru juga dapat menyeret dirimu lagi dalam tipu daya setan. Gitu. Maka jangan sekali-sekali ya kita melupakan introspeksi ke dalam diri. Kalau kita lupa introspeksi ke dalam diri, tidak sadar, sudah baik, tahun lalu nggak bisa puasa, sekarang bisa puasa. Tahun lalu nggak bisa tarawih, sekarang bisa tarawih misalkan. Kemudian di pertengahan puasa ujub, wah, alhamdulillah saya sekarang menjadi orang soleh, orang hebat. Nah, terus akhirnya iblis datang, disuruh mencela yang lain karena muncul ujub tadi. Oh iya, saya lebih baik. Gitu. Nah, ini yang harus disadari, bahwa ada penyakit ujub dan takabur ini tidak nampak tapi sering muncul kepada orang-orang yang ahli ibadah. Maka diingatkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, la tata'ajabu min afdoli, jangan kamu ujub karena mendapatkan anugerah ketaatan tadi, wala tastab'adu minhu subhanahu amsalu, dan juga jangan sampai menganggap orang yang lain itu jauh dari Allah, atau orang yang posisinya sekarang itu belum taat, kemudian kamu rendahkan, kamu hinakan, itu nggak boleh. Ini muncul penyakit ujub berujung kepada takabur. Kalau masuk takabur, jatuhlah martabat Anda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai membangun ketakwaan itu berbasis secara lahiriah, ya, tapi bangunlah ketakwaan aspek lahir dan aspek batin ini bisa kokoh. Jangan membangun ketakwaan, ya, asal istilahnya menjalankan perintah-perintah Allah,
tapi pahami batiniah kita, bahwa di dalam diri kita ada aspek-aspek batin yang harus diperbaiki. Maka kalau kita ketakwaan didasari dengan aspek lahir dan batin, maka akan muncul ketakwaan yang kokoh, yang haqqatuqatihi, benar-benar takwa yang sesungguhnya. Maka kalau kita memperoleh anugerah takwa yang sesungguhnya ini, maka fasilitas yang dijanjikan oleh Allah sebagai furqanan, yaitu diampuni dosa dan ditutup segala dosa-dosa masa lalu, ya. Wallahu, dan bermula Allah, dzul fadli, Allah itu pemilik segala anugerah, ya. Jadi Allah menjadikan seseorang menjadi taat dan tidak taat itu gampang. Allah menjadikan seseorang yang dulunya itu tidak pernah sholat menjadi ahli ibadah itu gampang. Dan bagi Allah menjadikan orang yang sekarang ahli ibadah menjadi ahli maksiat juga gampang. Maka semua kembalikan anugerah itu kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu dzul fadli, Allah itu pemilik segala anugerah, segala kelebihan, segala fasilitas yang diberikan kepada kita. Al-Azim, yang sangat agung. Maka dengan mengkaji ya ayat ini, ya mudah-mudahan muncul kesadaran di dalam diri kita. Hendaklah kita menjadi pribadi yang kokoh lahir dan batin. Ya, kita membangun ketakwaan tidak sebatas takwa di permukaan, tapi takwa lahir dan batin. Ya, jadi ada sinergitas antara lahiriah dan batiah. Insya Allah kita akan menjadi pribadi yang kokoh lahir dan batin, istilahnya menjadi takwa yang haqqatuqatih, dan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini kalau ketakwaan kita yang didasari dengan aspek lahir dan aspek batin. Dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pribadi yang takwa baik lahir maupun batin. Ya, cukup sampai di sini pengajian sore ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.